Dikabarkan muntah, lalat hingga masuk IGD, Ria Ricis, di perut kayak ada yang hidup. Hai, fans Ria Ricis dan Teuku Ryan, selamat beraktivitas pada hari ini, kami ingin selalu mendoakan kalian semoga segala urusannya dimudahkan amin. Tapi sebelum masuk ke video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita selanjutnya. Tonton sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam berita kali ini. Kabar mengejutkan datang dari Ria Ricis, usai membuat heboh publik lantaran lepas cincin berlian yang diberi tunangannya, Teuku Ryan, kini kondisi kesehatan sang YouTuber ternama sedikit terganggu. Ria Ricis dilaporkan, muntah lalat hingga dilarikan ke IGD. Informasi tersebut sontak membuat Teuku Ryan panik dan bergegas mendatangi rumah sang kekasih. Lantas sebenarnya apa yang terjadi pada adik Okky Setiana Dewi itu? Bermula saat Ria Ricis makan di pinggir jalan, dirinya mengaku lupa cuci tangan dan langsung melahap santapan yang ada di depan matanya. "Aku lupa cuci tangan, ya sudahlah vitamin ini," ujar Ricis. Selain itu, Ria Ricis membeberkan bila dia memakan berbagai jenis lalapan yang diduga sudah dihinggapi oleh lalat. "Makanlah aku lalapan, segala semua daun kemangi tak makan, kacang panjang, semua aku makan aman," katanya. Setelah selesai dan pulang ke rumah, Ricis kemudian merasa ada yang tak beres dengan pencernaannya dan menduga telah keracunan. Pas mau tidur, klek-klek, kayak di perut ada sesuatu yang hidup gitu. "Ini kayaknya keracunan makanan," katanya. Betapa terkejutnya Ricis saat muntah-muntah yang keluar adalah lalapan yang sebelumnya dia makan. "Aku nyampein ke Nidi, aku bilang, Kak, aku muntah lalapan, kayaknya ada lalatnya deh di lalapannya," tutur Ria Ricis. Akan tetapi, Nidi sepertinya tak menangkap maksud yang dibicarakan Ria Ricis. "Yang dia dengar kayaknya ada lalatnya deh, stop, cuma situ doang." Terpotonglah berita itu, tuturnya. Hingga akhirnya beredarlah kabar jika Ria Ricis muntah lalat dan membuat Teuku Ryan panik bukan main. Teuku Ryan mengaku bergegas ke rumah Ricis dan membawanya ke rumah sakit meski kondisinya sudah tengah malam. "Semalam doi, Ria Ricis, ngedrop hahaha. Dia makan yang dilalerin katanya," kata Teuku Ryan. Ryan pun menuturkan bila pacarnya ini tak bisa makan makanan di pinggir jalan. "Si Ria tuh nggak bisa makan pinggir jalan, yang bersih susah carinya," ucapnya. Mendadak YouTuber Ria Ricis muntah-muntah di tengah malam. Melihat itu, calon suaminya, Teuku Ryan pun bereaksi. Namun, awalnya calon ipar Okky Setiana Dewi itu menertawakan keadaan Ria Ricis itu. Rupanya, Teuku Ryan menduga Ria Ricis hanya melakukan prank kepadanya. Awalnya, Teuku Ryan dikejutkan dengan telepon Ria Ricis saat tengah malam. Melalui telepon tersebut, Ria Ricis menceritakan kepada Teuku Ryan bahwa perutnya sakit. Kondisi kesehatan Ria Ricis yang sempat drop itu, diceritakan Teuku Ryan keesokan harinya. Saking ngedropnya kondisi Ria Ricis, Teuku Ryan sampai membawanya ke rumah sakit. "Semalam doi tuh ngedrop ya hahaha," bebernya. Teuku Ryan kemudian menceritakan bahwa Ria Ricis muntah-muntah. Bahkan Teuku Ryan menyebutnya muntah laler. "Muntah laler hahaha," ungkapnya. Alasan Ria Ricis disebut muntah laler, karena makan makanan yang tidak bersih. Sehingga Ria Ricis sakit perut terus muntah-muntah hingga dibawa ke rumah sakit. "Dia makan, dilalerin katanya," jelas Teuku Ryan. Teuku Ryan menambahkan, Ria Ricis memang bukan tipikal orang yang bisa makan sembarangan. Oleh karena itu, harus dipastikan makanan yang dikonsumsi Ria Ricis adalah makanan yang benar-benar bersih. "Tiba-tiba aja jam 12 malam telepon, sakit perut," tuturnya. Mendapat telepon dari Ria Ricis, Teuku Ryan langsung menuju rumah sang calon istri dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dibawanya Ria Ricis ke rumah sakit, banyak juga yang menduga jika adik dari Okky Setiana Dewi tersebut tengah banyak pergi-pergi. Padahal, Ria Ricis sakit benar-benar hanya karena mengonsumsi makanan yang tidak bersih saja.
Karena makanan, ujar Teuku Ryan menegaskan penyebab Ria Ricis yang sakit perut tiba-tiba. Meski sempat menertawakan kondisi Ria Ricis yang drop, Teuku Ryan tetap menunjukkan perhatiannya. Teuku Ryan bahkan mencari tahu makanan sehat apa saja yang biasa dikonsumsi oleh Ria Ricis. Berdasarkan info dari tim, ternyata Ria Ricis terbiasa mengonsumsi buah naga dan buah mangga. Adapun ketika sarapan, Ria Ricis biasanya mengonsumsi jagung. Mendapati informasi tersebut, Teuku Ryan langsung berniat untuk membeli buah naga dan mangga yang akan diberikan kepada Ria Ricis. Sejumlah kondisi dapat membuat Anda merasa mual setelah makan, mulai dari keracunan makanan hingga kehamilan. Melihat lebih dekat gejala lain dapat membantu Anda menentukan penyebab mual setelah makan yang dialami. Setelah Anda mengidentifikasi masalahnya, dokter dapat membantu Anda menemukan pengobatan yang akan menjauhkan Anda dari sakit perut. Setelah itu, Anda pun bisa menikmati makanan bebas mual. Berikut ini adalah beragam kondisi yang bisa menjadi penyebab mual setelah makan. Makanan tertentu, seperti kerang, kacang-kacangan, atau telur, dapat menipu sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi mereka sebagai bahan asing yang berbahaya. Ketika Anda makan salah satu makanan pemicu ini, sistem kekebalan tubuh bisa meluncurkan serangkaian peristiwa yang mengarah pada pelepasan histamin dan bahan kimia lainnya. Bahan kimia ini menghasilkan gejala alergi. Selain mual, berikut ini gejala alergi makanan lainnya yang bisa menyertai. Gatal-gatal, mulut dan tenggorokan bengkak, sulit bernapas, napas mengi, sakit perut, muntah. Makanan yang didiamkan terlalu lama atau tidak disimpan dengan benar akan menarik bakteri, virus, dan parasit yang dapat membuat Anda sakit. Gejala keracunan makanan seperti mual, muntah, diare, dan demam biasanya dimulai dalam beberapa jam setelah Anda makan makanan yang terkontaminasi. Baca selanjutnya. Penampilan Zaskia Gotik kala mengaji tuai sorotan, kutek di kuku istri Sirajuddin jadi pemicunya. X. Melihat lebih dekat gejala lain dapat membantu Anda menentukan penyebab mual setelah makan yang dialami. Setelah Anda mengidentifikasi masalahnya, dokter dapat membantu Anda menemukan pengobatan yang akan menjauhkan Anda dari sakit perut. Setelah itu, Anda pun bisa menikmati makanan bebas mual. Berikut ini adalah beragam kondisi yang bisa menjadi penyebab mual setelah makan. 1. Alergi makanan. Melansir Healthline, makanan tertentu, seperti kerang, kacang-kacangan, atau telur, dapat menipu sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi mereka sebagai bahan asing yang berbahaya. Ketika Anda makan salah satu makanan pemicu ini, sistem kekebalan tubuh bisa meluncurkan serangkaian peristiwa yang mengarah pada pelepasan histamin dan bahan kimia lainnya. Bahan kimia ini menghasilkan gejala alergi. Selain mual, berikut ini gejala alergi makanan lainnya yang bisa menyertai. Gatal-gatal, mulut dan tenggorokan bengkak, sulit bernapas, napas mengi, sakit perut, muntah. 2. Keracunan makanan. Makanan yang didiamkan terlalu lama atau tidak disimpan dengan benar akan menarik bakteri, virus, dan parasit yang dapat membuat Anda sakit. Gejala keracunan makanan seperti mual, muntah, diare, dan demam biasanya dimulai dalam beberapa jam setelah Anda makan makanan yang terkontaminasi. 3. Flu perut. Virus perut atau terkadang disebut juga sebagai flu perut adalah penyakit yang menginfeksi usus dan memicu gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare. Di masyarakat, gastroenteritis lebih dikenal sebagai muntaber. Anda dapat tertular flu perut dengan berada terlalu dekat dengan seseorang yang sakit, atau dengan makan makanan atau minum air yang telah terkontaminasi virus tersebut. Virus merupakan penyebab paling sering dari gastroenteritis. Virus penyebab gastroenteritis diantaranya, yakni norovirus dan rotavirus. Bakteri juga bisa menyebabkan flu perut, seperti Staphylococcus, Salmonella, Shigella, dan E. coli. Sedangkan contoh parasit yang bisa menyebabkan flu perut adalah Giardia, Cryptosporidium, dan Entamuba.
Salah satu tanda awal kehamilan adalah perasaan tidak nyaman dan mual, yang biasanya dimulai pada bulan kedua kehamilan. Perubahan kadar hormon memicu mual kehamilan ini. Meskipun secara resmi disebut morning sickness, mual pada dasarnya bisa menyerang kapan saja, termasuk setelah makan. Terkadang bau atau rasa dari makanan tertentu cukup membuat perut ibu hamil merasa mual. Perasaan itu pada umumnya bersifat sementara, dan tidak akan merugikan ibu hamil atau bayi dalam kandungan. Mual sebagai tanda awal kehamilan biasanya disertai dengan gejala lain, seperti payudara bengkak, terlambat haid, kelelahan. Perawatan atau pengobatan keluhan mual setelah makan akan tergantung pada hasil diagnosis penyebab dan dapat sangat bervariasi. Misalnya, penderita GERD atau mulas mungkin memerlukan pengobatan dengan obat penghambat asam atau antibiotik untuk bakteri lambung, H. pylori. Orang dengan riwayat reaksi alergi atau intoleran harus menghindari makanan tertentu. Dalam kasus flu perut, orang harus tetap terhidrasi dengan baik dan makan makanan lunak begitu mual berkurang. Kondisi yang lebih parah, seperti penyakit kandung empedu, mungkin memerlukan pembedahan.